Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi materinya tentang menentukan reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, definisi sebelumnya berdasarkan perubahan bilangan oksidasinya, bahwa reaksi oksidasi itu adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi, sedangkan reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Nah, sekarang Ibu berikan contoh untuk membuktikan reaksi ini redoks atau bukannya ya. Di sini ada reaksi antara Cu ditambah oksigen menjadi CuO. Kita lihat bilangan oksidasi Cu di sini adalah 0 karena dia unsur bebas sesuai dengan aturan penentuan bilangan oksidasi. Kemudian O2 di sini juga unsur bebas karena dia bentuknya diatomik, maka bilangan oksidasinya adalah 0. Sedangkan pada CuO, kita kuncinya di sini adalah O. O di sini bilangan oksidasinya adalah -2. Sesuai dengan aturan ketiga, bilang oksidasi O adalah -2, maka bilang oksidasi Cu di sini adalah +2. Karena di sini muatannya senyawanya netral, berarti +2 sama dengan -2 sama dengan 0. Sekarang kita tarik garis dari Cu ke CuO. Dari bilangan oksidasi 0 ke +2 itu adalah biloxnya naik. Ya. Sekarang oksigennya, dari O ke O lagi. O2 ke O, kita tarik garis. Dari 0 ke -2, itu bilangan oksidasinya turun. Ya. Nah, kalau ada perubahan bilangan oksidasi ini, maka kita bisa tentukan yang mengalami oksidasinya adalah yang bilangan oksidasinya naik, yaitu Cu. Jadi Cu mengalami reaksi oksidasi, sedangkan O2 karena biloxnya turun, dia mengalami reaksi reduksi. Nah, selain menentukan reaksi reduksi dan oksidasi, ada istilah reduktor dan oksidator. Reduktor itu adalah yang mengalami reaksi oksidasi, sedangkan oksidator adalah reaksi yang mengalami reduksi. Awas jangan sampai terbalik ya. Jadi, yang mengalami reaksi reduksi itu adalah O2, maka O2 di sini sebagai oksidator. Sedangkan yang mengalami reaksi oksidasi adalah Cu, maka Cu di sini disebut sebagai reduktor. Ya. Sekarang kita bandingkan dengan reaksi yang berikutnya. Di sini ada HCl ditambah NaOH menjadi NaCl plus H2O. Seperti biasa, tentukan bilangan oksidasi unsur-unsurnya. H bilangan oksidasinya adalah +1. Cl di sini golongan 7A, karena ini senyawa biner, maka bilangan oksidasinya sesuai dengan golongannya, yaitu -1, sesuai dengan kecenderungan golongan 7A, menerima 1 elektron. Na di sini golongan 1A, maka biloxnya adalah +1. O di sini bilangan oksidasinya -2, sesuai aturan ketiga, dan H bilangan oksidasinya adalah +1. Di NaCl bilangan oksidasi Na +1, golongan 1A, Cl -1, karena dia golongan 7A. Kemudian H bilangan oksidasinya +1, dan O bilangan oksidasi -2. Sekarang kita perhatikan, bilangan oksidasi H sebelum reaksi dengan sesudah reaksi tidak berubah, tetap. Begitu juga dengan Cl-, atau dengan Cl, bilangan oksidasinya -1, setelah terjadi reaksi juga -1, bilangan oksidasinya tetap. Na juga sama, dari +1 lagi, O -2 lagi. Ya, berarti di sini tidak ada perubahan bilangan oksidasi. Maka kalau tidak ada perubahan bilangan oksidasi, berarti di sini reaksinya bukan redoks. Nah, nanti dalam soal juga kalian harus bisa menentukan apakah reaksi itu redoks atau bukan redoks. Ya, baik, untuk menentukan reaksi reduksi dan oksidasi selanjutnya, kita lihat contoh soal berikutnya. Di sini tentukan zat yang mengalami reduksi atau oksidatornya dan yang mengalami reaksi oksidasi atau reduktornya. Di sini contoh soal yang pertama adalah Al ditambah Pb 2+ menjadi Al3+ ditambah Pb. Ibu perhatikan lagi aturan penentuan bilangan oksidasinya. Al berdiri sendiri di sini, maka dia unsur bebas, maka bilangan oksidasinya adalah 0. Pb di sini adalah unsur bermuatan. Ikuti aturan yang ke-6, maka bilangan oksidasinya sesuai dengan muatannya. Jadi +2 bilangan oksidasi Pb. Lalu Al juga sama di sini, ikuti aturan yang ke-6, karena bermuatan Al3+, maka biloxnya adalah +3. Pb di sini berdiri sendiri lagi, maka dia termasuk unsur bebas, maka bilangan oksidasinya adalah 0. Sekarang kita tarik garis dari Al ke Al3+. Berubahkah bilangan oksidasinya? Berubah. Dari Al bilangan oksidasi 0 ke Al3+, bilangan oksidasinya +3, maka ini biloxnya naik. Sekarang dari Pb ke Pb, kita tarik garis lagi. Pb2+ bilangan oksidasinya +2, dan Pb aja bilangan oksidasinya 0. Ini berarti biloxnya turun. Jadi, sekarang bisa kita tentukan yang mengalami reaksi oksidasi adalah Al,
Dan yang mengalami reaksi reduksi adalah Pb. Kita contoh soal keduanya. Kita lanjutkan lagi ya. Ini ada FeCl3 ditambah SnCl2. Nah, di sini kebetulan Cl-nya sama ya. Jadi, bilangan oksidasi Cl di sini ikuti aturan yang kelima. Karena dia senyawanya biner, berarti biloxnya adalah Cl ini sesuai dengan golongannya. Dia golongan 7A, kecenderungannya menerima 1 elektron, maka bilang oksidasinya adalah -1. Karena Cl-nya di sini ada 3, berarti total semuanya adalah -3. Nah, supaya 0, maka Fe bilang oksidasinya adalah +3. Ya. Begitu juga di SnCl2. Bilang oksidasi Sn di sini Cl-nya adalah -1. Karena ada 2, Cl-nya berarti -2 total semuanya. Maka supaya 0 berarti Sn adalah +2. Bilang oksidasi Fe di FeCl2. Cl bilang oksidasinya -1. Karena Cl-nya ada 2, berarti total semuanya -2, maka bilang oksidasi Fe adalah +2. Bilang oksidasi Sn di SnCl4. Cl di sini bilang oksidasinya -1, karena jumlah Cl-nya ada 4, berarti total kesemuanya -4, maka Sn berarti +4 bilangan oksidasinya. Nah, sekarang kita tarik lagi garis dari Fe ke Fe lagi. FeCl3 ke FeCl2 ya. Bilang oksidasinya dari +3 ke +2, berarti biloxnya turun. Sekarang SnCl2 ke SnCl4. Bilangan oksidasinya dari +2 ke +4, berarti biloxnya naik. Jadi, yang mengalami reaksi oksidasi adalah SnCl2 karena biloxnya naik, yang mengalami reaksi reduksi adalah FeCl3 karena biloxnya turun. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Di sini ada Cr2O7 2- ditambah 6Cl- ditambah 17H+. Ya, ini reaksinya. Sekarang kita tentukan bilangan oksidasi pada senyawa Cr2O7 2-, kuncinya adalah di O. O bilangan oksidasinya adalah -2 sesuai aturan nomor 3, -2. Nah, bilangan oksidasinya O-2, kemudian di sini senyawanya bermuatan -2 berarti ikuti aturan yang ke-8, bahwa jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur pada senyawa bermuatan sama dengan muatannya. Jadi, untuk menentukan berapa bilangan oksidasi Cr, lihat O-nya, jumlah O-nya di sini -2 kali 7 berarti -14. Nah, berarti berapa Cl dari -14 supaya jadi -2? Maka di sini berarti +12 ya. Nah, karena Cr-nya ada 2 di sini, itu +12 itu untuk 2 Cr. Berarti untuk 1 Cr-nya, maka +12 dibagi 2, jadi +6. Jadi untuk 1 atom Cr-nya, bilangan oksidasinya adalah +6. Oke, semoga kalian paham. Dan untuk di Cl-, karena ini unsurnya bermuatan, maka ikuti aturan yang ke-6, berarti bilangan oksidasinya sesuai dengan muatannya, yaitu -1. H+ juga sama, bilangan oksidasinya +1. Cr juga sama di sini, Cr3+, karena bermuatan, maka bilangan oksidasinya sesuai dengan muatannya, yaitu +3. Lalu Cl2 di sini, awas, ini adalah unsur bebas lagi. Diatomik bentuknya, maka bilangan oksidasinya adalah 0. H di sini +1, bilangan oksidasinya O-2. Sekarang kita lihat. Yang berubah bilangan oksidasinya adalah Cr ke Cr3+ ya. Di sini perubahannya dari +6 ke +3, berarti biloxnya turun. Lalu yang naiknya di sini ada Cl-1 ke Cl2 0. Di sini biloxnya adalah naik dari -1 ke 0, berarti bilangan oksidasi Cl naik. Jadi, yang mengalami reduksi adalah Cr, yang mengalami oksidasi adalah naik. Atau, oksidatornya adalah Cr, reduktornya adalah Cl. Demikian cara penentuan reaksi reduksi dan oksidasi, semoga kalian paham. Selanjutnya, Ibu akan memperlihatkan jenis-jenis reaksi redoks. Di sini Ibu akan mengulang lagi penentuan reaksi redoksnya ya. Di sini ada Cl2, unsur bebas, maka biloxnya adalah 0. Ada Na, golongan 1, bilangan oksidasinya adalah +1. Ada H, bilangan oksidasinya +1, dan O-nya di sini -2, sesuai dengan aturan penentuan bilangan oksidasi. Di sini ada NaCl. Na berarti sesuai dengan golongannya, golongan 1, dan Cl juga sesuai dengan golongannya, golongan 7A, yaitu -1. Lalu ada NaClO, kuncinya adalah di O. O bilangan oksidasinya adalah -2. Karena ini bukan biner ya, awas. Na di sini golongan 1, +1. Lalu Cl-nya di sini, karena bukan biner, maka kalian tentukan berapa bilangan oksidasinya. Dari penjumlahan -2 ditambah +1, maka Cl adalah +1.
Lalu H2 ini ikuti aturan, H bilangan oksidasinya +1 dan O bilangan oksidasinya -2. Nah, kalian perhatikan, bilangan oksidasi Cl itu perubahannya dari Cl2 0 ke +1 itu biloxnya naik, berarti dia mengalami oksidasi. Sedangkan dari 0 ke -1 itu dia reduksi, mengalami penurunan bilangan oksidasi. Karena reduktor dan oksidatornya sama Cl2, tapi hasil reduksi dan oksidasinya berbeda, ya, maka ini disebut dengan reaksi disproporsionasi. Jadi sekali lagi, kalau reduktor dan oksidatornya zatnya sama atau unsurnya sama, maka disebut reaksi disproporsionasi. Kemudian jenis reaksi yang berikutnya, ada reaksi antara H2S dengan SO2 menjadi S ditambah H2O. Ya, kita tentukan lagi bilangan oksidasi H+1, maka bilangan oksidasi S-nya di sini adalah -2. Di sini senyawa biner, maka bilangan oksidasi S sesuai dengan golongannya yaitu golongan 6A, menerima 2 elektron berubah menjadi -2. Ya. Lalu bilangan oksidasi SO2 di sini kuncinya adalah di O, bilangan oksidasi O adalah +2, -2. -2 di sini atom O-nya ada 2, berarti totalnya adalah -4, maka bilangan oksidasi S adalah +4. Ya. Lalu di sini S unsur bebas, berarti bilangan oksidasinya adalah 0. Bilangan oksidasi H2O, di sini ada H dan O, bilangan oksidasi O -2, bilangan oksidasi H adalah +1. Nah, sekarang perubahannya bilangan oksidasinya ternyata di sini dari H2S menuju ke S, dari SO2 juga menuju ke S, ya. Tapi di sini dari H2S yang bilangan oksidasinya -2 ke 0 berarti biloxnya adalah naik. Berarti dia mengalami oksidasi. Sedangkan dari +2 ke 0 itu adalah bilangan oksidasinya turun, berarti dia mengalami reduksi. Nah, karena hasil reaksi oksidasi dan reduksinya zatnya yang sama, sementara oksidator dan reduktornya berbeda, ini disebut dengan reaksi konproporsionasi. Ya, itu perbedaan dari konproporsionasi dan disproporsionasi. Oke, semoga kalian memahami cara membedakan kedua reaksi redoks tersebut. Baik, untuk lebih pahamnya, kalian berlatih soal-soalnya, dan selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang tata nama.